Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Trisyawatul Fitri dan teman saya Fatimah Az-Zahra Bahsin. Kami dari Prodi S1 Fisioterapi akan menjelaskan tentang konsep agama Islam. Terbagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama, apa itu agama Islam? Banyak pertanyaan. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi, bisa disimpulkan bahwa agama itu adalah tidak kacau. Tetapi ada pula bahasa Sanskerta yang mengatakan bahwa agama itu berasal dari kata gam, yang artinya jalan. Yang terpenting dalam sebuah agama harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah adanya manusianya, kemudian ada Tuhannya, ada penghambaannya. Jadi, jika salah satu dari 3 unsur ini tidak ada, maka tidak pantas untuk disebut sebagai agama. Kemudian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, yang artinya tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan, memasahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, kemurnian. Karena apa? Maksudnya tunduk dan patuh serta berserah diri itu bukan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu, dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa melawan takdir. Next. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan pedoman kehidupan dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu sendiri memiliki 2 sisi pandang. Secara bahasa etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu format jamak dari kata benda masdar dan kata kerja qara'a yaqra'u, Qur'ana, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Yang kedua, secara istilah terminologi, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya itu bernilai ibadah. Di sini dapat kita ambil 3 poin. Yang pertama, dapat dibaca berulang-ulang. Yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, membacanya itu bernilai ibadah. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, rujukan, serta sumber hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup. Jadi, kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi di sisi Allah. Maka dari itu, dia akan menjadikan sebagai pedoman dan rujukan untuk umat Islam untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Selanjutnya, isi dan fungsi Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu berupa akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan sejarah. Apa itu akidah? Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan tentang kepercayaan kita. Kita itu memiliki fitrah rasa ingin tahu, fitrah rasa kepercayaan, fitrah rasa setiap manusia itu memiliki fitrah keyakinan, yaitu kita itu harus meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, yaitu Allah itu satu. Yang selanjutnya ibadah. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ibadah itu seperti apa. Al-Quran sudah dijelaskan ibadah itu seperti apa, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya akhlak. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang akhlak mana yang baik dan akhlak yang mana yang buruk. Hukum. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya hukum terhadap hukum itu yang mana kita itu harus menjalankan segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Hukum yang tercantum di dalam Al-Quran kita itu harus mengikuti. Seperti kalau misalnya membicarakan orang lain di belakang, maka mulutnya akan dipotong. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kayak gitu. Selanjutnya sejarah. Sejarah itu berupa
pengalaman masa lalu untuk kita menjadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Kejadian-kejadian yang dahulu itu dimasukkan ke dalam Al-Quran itu sebagai cerminan atau pembelajaran bagi kita untuk di masa yang akan datang, agar kita itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam itu sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Al-Quran itu memberikan kita petunjuk mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Selanjutnya Al-Furqan, yaitu pembela atau pembagi. Al-Quran itu membedakan, pembagi antara yang hak dan antara yang batil. Selanjutnya Asyifa, yaitu obat. Kenapa dikatakan obat? Karena dapat menyembuhkan hati seseorang. Misal nih, kita lagi sumpah, kita lagi sakit hati, kita lagi banyak masalah dan lain sebagainya. Coba kita baca Al-Quran, pasti rasa sumpah itu akan hilang, rasa kesesakan hati itu bakalan pudar. Karena apa? Al-Quran itu Kemudian sebagai obat. As-sunnah secara bahasa dapat berasal dari menyembuhkan bahasa hati Arab, seseorang. yaitu al-hadis, yang Selanjutnya artinya perkataan, al-mau'izah, percakapan, yaitu atau nasihat. berbicara. Kemudian terminologi adalah setiap tulisan yang melaporkan dan mencatatkan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku sahabat yang ditetapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang disebut dengan perkataan, percakapan, dan berbicara itu maksudnya adalah perkataan Rasulullah SAW yang diingat oleh sahabat-sahabatnya. Karena setiap sabda yang diucapkan, setiap Nabi Muhammad SAW bersabda, maka itu adalah sebuah hadis. Karena setiap apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu selalu menjadi tuntunan kita ketika melakukan aktivitas. Seperti ketika mau kita sampai ke rumah harus bilang salam, dan yang lainnya. Itu adalah contoh perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, kedudukan hadis, yaitu kedudukan hadis sebagai panduan aktivitas dan sumber hukum kedua. Kenapa saya bilang panduan aktivitas? Karena al-hadis itu adalah yang isinya aktivitasnya Rasulullah SAW. Jadi, apa yang Rasulullah lakukan itu yang kita tiru. Karena kita sebagai umatnya harus ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Seperti ketika Rasulullah makan menggunakan tangan kiri, itu sudah termasuk hadis. Itu kan aktivitas kita, aktivitas ketika makan. Kemudian ketika kita berjalan kaki, selayaknya kita berjalan kaki dengan biasa saja, tidak perlu bermodel-model. Itu juga panduan kita beraktivitas. Kemudian sumber hukum kedua. Kenapa kok dijadikan sumber hukum kedua? Karena sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Kemudian istilah-istilah hadis. Yang pertama, matan hadis atau redaksi dari hadis. Redaksi dari hadis yaitu ujung sanad. Ujung sanad yang berujung dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kenapa sih ujung sanad? Lah, pertama kan yang bilang itu Rasulullah. Tapi kan didengar oleh sahabatnya. Nanti sahabatnya mengingat, nanti sampai ke yang perawi lainnya seperti Al-Bukhari dan lain-lain. Kemudian apa ada yang melemahkan atau menguatkan? Dan apakah ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran? Jadi redaksi hadis itu yang penuturnya itu harus benar-benar dipastikan apakah dia itu terpercaya atau tidak, apakah dia itu pendusta atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu sanad hadis. Sanad hadis atau rantai atau periwayat hadis itu kita meneliti. Oh, yang pertama itu yang bilang kan Rasulullah. Kemudian disampaikan oleh ini ke yang lainnya, ke yang lainnya. Lah, itu penyampaiannya itu dinilai orang yang menyampaikan itu apakah dia itu terpercaya, apakah dia seorang pendusta, apakah dia tidak fasik dan lain-lain. Karena bisa saja itu dijadikan ditambah-tambahi atau dikurangi sehingga menjadi hadis palsu. Seperti dari Al-Bukhari ke Musaddad, kemudian Yahya, kemudian Syu'bah, kemudian Qatadah, kemudian Anas, kemudian Rasulullah. Kemudian next kemudian rawi hadis atau periwayat, yaitu orang yang meriwayatkan hadis tersebut seperti Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan lain-lain. Yang pertama, syarat untuk menjadi perawi hadis pada waktu itu bukan dan tidak dituduh sebagai pendusta. Jadi dia itu bukan seorang pendusta dan tidak dituduh sebagai pendusta.
Kemudian yang kedua, tidak banyak salah. Jika dia melakukan banyak kesalahan dari hadisnya itu tidak sesuai, banyak salahnya, itu sudah tidak bisa dipercaya hadisnya. Kemudian yang ketiga, teliti. Sebagai perawi hadis, dia itu harus teliti. Karena kalau dia sampai salah menulis hadisnya atau salah mendengarnya, itu semuanya akan salah. Kemudian yang keempat, tidak fasik. Atau dia itu seorang yang taat. Jadi kalau selamanya dia perawinya itu taat, nggak mungkin dong dia nyelewengin kemana gitu, maksudnya ditambah-tambahin, dikurangin. Kemudian yang kelima, tidak ragu. Karena seorang perawi hadis, dia harus memegang apa yang dia uh, riwayatkan kayak gitu. Kemudian yang keenam, bukan ahli bid'ah atau mengada-ngada. Karena kebanyakan ada banyak hadis palsu karena dia itu mengada-ngada. Seperti selamanya kayak yang kemarin itu, bahwa kalau sampai bulan puasa, pertengahan puasa itu hari Jumat itu udah mau kiamat. Ternyata apa? Enggak kan? Karena itu bukan ahli, bukan bukan seorang yang bisa dipercaya ingatannya, karena sekalipun dia itu udah benar dengarinya tapi ingatannya nggak kuat, alhasil banyak yang dia kurangin atau dia tambahin dan maknanya juga berbeda. Kemudian yang kedelapan, tidak sering bertentangan dengan rawi yang kuat seperti perawinya mutakin, tidak bertentangan dengan rawi yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kemudian tingkat keaslian hadis. Hadis sahih ini bisa disebut dengan hadis yang terpercaya seperti Al-Bukhari, Muslim, seperti itu. Syaratnya seperti apa sih dibilang hadisnya itu terpercaya? Yang terpenting sanadnya itu harus bersambung. Jadi mulai dari Al-Bukhari, oh dia Anas lah, ternyata itu memang sumbernya Rasulullah. Jadi harus diteliti dulu. Kemudian yang perawi hadis itu harus balik. Karena dengan dia balik, dia tahu bahwa kalau dia bohong, dia pasti dosa. Kemudian tidak mengandung kejanggalan atau tentangan. Jadi tidak boleh menyeleweng ya. Hadisnya itu tidak boleh menyeleweng. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan yaitu sanadnya bersambung. Memang benar sanadnya bersambung. Tetapi sedikit kelemahan rawi, seperti karena orang itu ingatannya tidak kuat. Jadi kan hadisnya itu bisa dipikir-pikir dulu kita mau percaya atau enggaknya. Kemudian tetapi hadisnya itu tidak cacat atau tidak syad. Tetapi itu bukan hadis yang benar-benar 100% kita percayanya. Jadi lebih percaya saja ke hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif atau hadis yang lemah. Sanadnya tidak nyambung, tidak diketahui sanadnya dari siapa ke siapa, terus ke siapa. Kemudian rawinya itu juga tidak adil ataupun tidak kuat ingatannya. Jadi udah gak tahu dari siapa ke siapanya, ingatannya juga gak kuat dan juga cacat. Lah, itu juga patut dipertanyakan. Kemudian yang terakhir adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Itu dikarenakan udah tahu orang-orang itu kalau orang yang meriwayatkan itu memang tukang bid'ah. Kemudian kitab hadis mazhab Sunni, yaitu Sahih Bukhari, seperti Sahih Bukhari ke Bukhari, kemudian Sahih Muslim ke Muslim, Sunan Abu Daud itu yang rawinya ya juga Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, At-Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasai ke An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, dan Muwatta Malik, Imam Malik, Sunan Darimi, Ad-Darimi. Istihad. Istihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran atau hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Jadi istihad itu siapa saja bisa melakukan atau memutuskan suatu hukum apabila dia itu sudah berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya. Dengan syarat dia itu menggunakan akal sehatnya dan pertimbangan yang matang, dan dia itu sebelum memutuskan suatu hukum itu harus memikirkan terlebih dahulu dampaknya atau kemaslahatannya gimana buat kedepannya. Selanjutnya, tujuan istihad yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Di situ dikatakan tempat tertentu atau waktu tertentu.
bahwasanya kita beribadah itu tidak ada keterbatasan untuk beribadah. Kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Orang yang melakukan istihad disebut mustahid. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan istihad. Fungsi istihad ialah untuk menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, istihad itu tidak ada, maksudnya istihad, kedudukan istihad sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi, hukum yang pertama itu Al-Quran, yang mana benar-benar panduan hidup kita. Selanjutnya itu hadis, baru istihad. Jenis-jenis istihad. Yang pertama ada ijma. Artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di sini ijma ini menjelaskan bahwasanya keputusan para ulama atau para ahli agama yang menetapkan suatu hukum yang terjadi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijma tersebut disebut fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang diikuti oleh seluruh umat. Selanjutnya kias adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terlebih dahulu sehingga dihukumi sama. Jadi kias itu menjelaskan sesuatu yang belum pernah terjadi tapi terjadi sekarang tapi memiliki sebab, manfaat, dan bahaya yang sama, maka itu dihukumi sama. Selanjutnya uruf. Uruf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan perinsal dalam Al-Quran dan hadis. Maksud di sini istiadat itu boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan mempertimbangkan kepentingan hidup manusia berdasarkan perihal menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Next, istihasan. Istihasan itu adalah keadaan yang darurat. Di sini memiliki beberapa definisi. Yang pertama, fatwa dikeluarkan oleh seorang faqih, yaitu ahli fikih, hanya karena dia merasa hal itu benar. Yang kedua, argumentasi dalam pemikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Selanjutnya, menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima oleh maslahat yang banyak, yaitu orang banyak. Yang selanjutnya, tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Selanjutnya, tindakan menganalogi suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Ruang lingkup ajaran Islam. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada 3 pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah dari bahasa etimologi akda yakidu, akidatan. Akda sendiri berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Akidah sendiri juga memiliki makna yaitu keyakinan atau fitrah. Relasi kata akda dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati. Secara istilah terminologi dalam buku Islam Agama Universal merupakan istilah untuk menyatukan keteguhan atau kekuatan iman seseorang kepada Allah. Jadi akidah itu adalah kepercayaan kita terhadap Allah, bahwasanya kita itu memiliki fitrah rasa berkeyakinan, fitrah rasa kepercayaan, bahwasanya Allah itu ada, yang mana Allah itu esa, satu. Kita itu harus mentanamkan keyakinan kita agar kita itu menambah keimanan kita kepada Allah. Ruang lingkup akidah itu yang pertama ilahiyat, yaitu membahas sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti
wujud Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Gimana nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kita itu mengenali Allah itu dengan wujud Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Karena kita tidak bisa melihat secara langsung wujud Allah. Yang kedua, nubuwat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Contohnya, mukjizat, tentang kiamat dan keramat, dan lain-lain. Yang ketiga, ruhaniyat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Seperti malaikat, jin, manusia, setan, dan lain-lain. Yang keempat, sam'iyat. Sesuatu yang bisa diketahui lewat sam'i, dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak bisa membayangkan itu semua, karena kita sulit untuk membayangkannya, hanya dalil dalam Al-Quran saja yang bisa menceritakan. Seperti apa? Alam barzah, akhirat, dan azab kubur, dan lain-lain. Ruang lingkup akidah yang lain itu kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul, dan Nabi, kita beriman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Berakidah Islam adalah Quran dan hadis. Fungsi akidah adalah sebagai dasar atau keimanan seorang atau pondasi yang mendasari seseorang. Jadi akidah itu sebagai pondasi hidup kita, sebagai tolak ukur seberapa yakin kita terhadap Allah. Apabila kita itu tidak memiliki akidah atau tidak memiliki keyakinan yang tercantum di dalam hati, kita itu akan goyah dan tidak akan pernah bahagia, karena kita tidak percaya bahwasanya Allah itu ada. Kita nggak percaya kalau hari kiamat itu bakal datang dan lain-lain. Jadi kita itu harus mentanamkan keyakinan yang kuat untuk apa sih arti untuk syariah membuat itu? Syariah pondasi itu yang berasal dari kuat bahasa Arab, atas yaitu keimanan kita. asysyariah, Karena yang berarti kayak itu metode akidah itu sendiri atau al-manhaj sebagai atau keyakinan, jalan sebagai tolak ukur agama atau kita. at-thoriq. Kenapa sih dibilang itu Seberapa metode kuat kita atau itu jalan? beribadah. Karena Kita syariah beribadah itu tergantung seperti, dari akidah kayak kita. metode, kayak kalian Selanjutnya, pembelajaran minta metode apa? Minta metode di baca PPT aja, apa cuman mendengarkan aja, itu seperti kayak gitu. Kemudian jalan. Kenapa kok dibilang jalan? Karena apa ya, syariat itu kan sama kayak aturannya. Oh jadi jalannya kayak ke sini ya gitu. Oh jadi jalannya kayak ke situ, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, kayak gitu. Kemudian syariah itu memang secara etimologi seperti itu. Tetapi lebih jelasnya lagi, yaitu untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Kenapa kok dibilang dengan sesama manusia, sesama dengan Tuhannya, dan juga alam semesta? Karena memang ini aturannya. Oh, kalau lagi sama Allah kayak gini ya. Oh, kalau lagi doa itu harus khusyuk ya. Kalau lagi sholat itu harus nggak boleh mikirin yang lainnya kayak gitu. Kemudian kalau lagi berhubungan sama manusia, oh kita itu harus ramah. Kita nggak boleh kayak gini. Kita nggak boleh nyinggung perasaan orang lain. Kita nggak boleh gitu-gitu. Itu semuanya itu udah diatur. Kayak ke alam semesta, contohnya kita tidak merusak lingkungan, kita menjaga lingkungan, tidak mengotori lingkungan, tidak merusak kayak gitu. Kemudian sumber Al-Quran. Sumbernya itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ijma seperti apa, qiyas seperti apa. Kemudian, kenapa kok ngambil dari 4 itu? Karena yang memang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu hadis, kemudian baru ijtihad. Karena ijma dan qiyas itu sudah termasuk terhadap ijtihad ya. Kemudian macam-macam syariah, yaitu syariah mahdah dan syariah ghairu mahdah. Syariah mahdah itu apa sih? Syariah mahdah atau ibadah mahdah, ciri-cirinya yaitu di mana selalu beranggapan kalau semua yang dilakukan itu harus niatkan dengan niat Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Jadi kita nyapu, niatnya buat cari ridho Allah. Kita makan, niatnya buat cari ridho Allah dan lain-lain. Jadi semuanya itu seakan-akan diniatkan untuk mencari ridhonya. Kemudian syariah ibadah ghairu mahdoh. Jadi di sini ini prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diketahui dalam salat itu ibadah dilihat dan ditimbang dari niatnya. Kalau ini lebih dilihat ke niatnya. Seperti untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi. Diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Jadi selama dia itu niatnya buat Allah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ibadah yang benar-benar mahdoh, itu memang semuanya harus diniatkan dengan Allah. Bagi yang tidak
Jika itu tidak sesuai, maka dianggap musyrik. Kalau yang mahdoh, kalau yang ghairu mahdoh, dia itu yang penting dari niatnya buat Allah gitu aja. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-khuluq yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku. Menurut istilah, akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seseorang. Jadi, akhlak itu adalah tabiat yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perangai yang baik tanpa mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu, karena akhlak itu spontan, karena sudah menjadi karakter orang tersebut. Jadi, apabila kita berbuat baik berarti akhlaknya itu baik, dan apabila kita berbuat buruk maka akhlaknya itu buruk sesuai dengan kebiasaannya. Akhlak itu sesuai dengan kebiasaan atas karakternya. Selanjutnya, tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini tuh dijelaskan bahwasannya manusia itu makhluk yang paling tinggi atau paling sempurna. Kenapa dikatakan paling tinggi dan paling sempurna? Karena manusia memiliki dua perangai yang baik, atau memiliki itu nafsu dan akal. Beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain hanya memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Ada yang memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Maka dari itu manusia dikatakan makhluk paling sempurna karena dia memiliki dua, yang mana makhluk yang lain tidak memilikinya. Seperti nafsu dan akal tadi, dia bisa berpikir terlebih dahulu. Apabila dia melakukan ini akan mendapatkan dosa apa tidak. Apabila dia melakukan itu akan melanggar kewajiban apa tidak. Jadi manusia itu bisa mengontrol dirinya atas ada akal tersebut. Beda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain apabila dia memiliki nafsu, dia semaunya dan tidak memikirkan apa dampak buat kedepannya. Sedangkan seperti malaikat yang memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu, tapi itu tidak sempurna karena tidak ada nafsu. Jadi tidak ada berkehendak. Sedangkan manusia itu sempurna karena dia memiliki akal dan nafsu. Apabila dia mampu mengontrolkan atau mengendalikan nafsunya, berarti dia adalah manusia yang baik. Selanjutnya ada hadis yang mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, dan apabila dia baik maka jasadnya itu akan baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kolbu, yaitu hati. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila jasad itu baik, misalnya akhlak kita itu baik, maka perangai kita itu akan baik. Dan jika apabila akhlak kita itu buruk, perangai kita itu akan buruk. Karena akhlak yang sudah kita tanamkan itu akan menjadi darah daging. Dikatakan kolbu yaitu hati. Kenapa dikatakan hati? Akhlak itu sesuai hati kita. Jika hati kita itu baik, maka kita akan melakukan hal yang baik, dan jika hati kita buruk, maka kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Akhlak itu ada yang akhlak baik dan akhlak yang buruk. Akhlak baik itu seperti jujur, berperilaku baik, al-haya, mempunyai sifat malu, rendah hati, dan lain-lain. Apabila kita melakukan hal yang baik, maka kita itu akan mendapatkan baik juga, dan apabila kita melakukan hal yang buruk, maka kita itu akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Akhlak yang buruk itu apa? Mencuri, iri hati, membicarakan keburukan orang lain, bahkan bisa sampai membunuh. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu yang pertama, pribadi. Kita harus memiliki akhlak terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, berkeluarga. Kita harus mencantumkan akhlak yang baik sesama keluarga. Kita saling mengingatkan kepada orang tua apabila orang tua salah, tapi kita harus menggunakan akhlak. Sama, kita itu harus mengingatkan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua dan lain-lain. Bermasyarakat.
kita dalam Nah, masyarakat akhlak itu ini ada faktor harus pengaruhnya. berakhlak Yang baik, pertama adalah karena kita itu tidak aliran bisa hidup nasihisme sendiri. atau bawaan lahir. Kita itu Jadi ada yang kalau udah bergantung lahir dengan itu yang kayak lainnya. akhlaknya Jadi kita itu dibilang harus bawaan lahir karena emang dari kecil dia kayak menanamkan gitu. akhlak di Seperti dia masyarakat. manja. Seperti apa? Nah, Gotong karena dia royong, dari kecil itu dimanja oleh orang tuanya. Jadi dia membantu terus apabila manja lagi ada sampai yang sampai dia kesusahan, besar dia tetap dan bergantung sama orang tuanya karena dia itu manja. Kemudian kayak yang kedua aliran empirisme. Empirisme atau faktor luar. Lah, faktor luar itu bisa dikarenakan pergaulan. Zaman sekarang kan banyak anak-anak yang salah pergaulan. Seperti dia itu di rumahnya dia aslinya anak baik, anak baik. Tetapi karena dia bergaul dengan anak-anak yang nakal yang di luar, jadi dia bisa suka berkata kasar, dia sampai minum minuman keras dan lain-lain. Itu akhlaknya jadi hancur karena pergaulan. Kemudian aliran konvergensier atau faktor internal. Faktor internal ya memang dari dianya. Jadi seakan-akan kayak gini. Dia pertamanya itu nakal, terus dia itu introspeksi diri. Oh, aku kok nakal terus ya, kok aku gini terus ya, aku pengen berubah, aku pengen kayak gini, kayak gitu. Alhasil dia jadi anak yang memperbaiki diri, tidak nakal lagi. Lah itu faktor internalnya. Next. Cara menumbuhkan akhlak. Cara menumbuhkan akhlak yang pertama adalah bersihkan hati dan sucikan hubungan dengan Allah. Kenapa kok harus membersihkan hati dan menyucikan hubungan dengan Allah? Karena kalau hati kita belum bersih, maka susah untuk mendapatkan akhlak yang baik. Karena orang yang berakhlak baik itu karena hatinya bersih. Kemudian menyucikan hubungan dengan Allah. Menyucikan hubungan dengan Allah itu butuh. Karena memang tujuan kita hidup di dunia itu yaitu untuk beribadah. Dan aku ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Dalam surat At-Tolak. Lah, kemudian yang kedua, lakukan perintah dan jauhi larangan Allah. Kenapa kok begitu? Ya memang kewajiban kita seperti itu. Kita harus melakukan perintah Allah seperti kita harus sholat. Itu kan udah wajib. Jadi kita harus, itu wajib. Larangannya seperti dilarang berzina kayak gitu. Kemudian yang ketiga, melawan nafsu. Maksudnya kita tidak seharusnya kalau sesuatu itu tidak dikehendaki kita harus sesuai gitu. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah tentang kehendak. Yang penting kita udah berusaha, kita udah berdoa. Kemudian yang terakhir adalah menegakkan persaudaraan dan ittiba pada Rasulullah SAW. Karena dengan kita menegakkan persaudaraan itu, coba bergaul dengan orang-orang yang baik, yang dia itu sholat jamaahnya di masjid, dia selalu puasa Senin Kamis, maka itu harus menegakkan persaudaraan karena itu berpengaruh. Kemudian ittiba pada Rasulullah. Lah itu memang penting karena kita sebagai umatnya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak yang pertama bersifat mutlak. Itu udah nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Kemudian yang kedua bersifat menyeluruh. Jadi kalau semuanya akhlaknya udah kayak gini, ya orang juga memperlakukan juga kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar bisa memperbaiki diri dan mendapatkan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, tetap dan mantap. Yang namanya tetap dan mantap. Kenapa kok dibilang tetap dan mantap? Karena memang akhlak itu udah menjadi ketetapan di diri kita, udah menjadi sifat kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kewajiban harus dipatuhi. Seperti sholat. Sholat itu wajib, jadi kita harus mematuhi. Karena itu juga bagian dari akhlak. Seberapa disiplinnya kita dalam sholat, seberapa tanggung jawab kita dalam sholat. Kemudian yang kelima, pengawasan menyeluruh. Kenapa kok dibilang pengawasan menyeluruh? Karena semua aktivitas kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih bisa dong berjaga sikap, ada rasa takut, aku dilihat Allah, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh mencuri, nanti Allah tahu, nanti aku dimarahin kayak gitu, maksudnya Allah murka. Kemudian sumber akhlak Islam yang tidak ada lagi yaitu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena memang Al-Quran pedoman pertama umat Islam, sedangkan As-Sunnah adalah panduan aktivitas dan sebuah perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Next. Karakteristik orang yang agama Islam, maksudnya karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, ajaran yang rasional. Apa sih rasional itu? Rasional itu
dia itu memang benar-benar nyata gitu, sesuai fakta seperti itu. Dan bisa dinalar logika. Maka dari itu, Islam yang sempurna itu udah agama Islam. Karena apa? Dia itu benar dan nyata, dapat dibuktikan, dan juga bisa dinalar oleh logika. Kenapa bisa dinalar oleh logika? Coba kamu berdoa, ya Allah gini gini gini. Nah, nanti pasti ada jalan keluarnya. Kalau kalian berdoa sama patung, ya Allah, nanti patung apa? Patung, aku mau minta uang. Pantas nggak? Maksudnya kayak masuk akal nggak? Enggak kan kayak gitu. Kemudian yang kedua, agama tauhid. Kenapa kok dibilang agama tauhid? Karena memang eh, tauhid itu apa sih? Tauhid itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengaku bahwa Allah itu Tuhannya dan Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah rasulnya. Maka dari itu harus mengesahkan hanya satu. Di ajaran agama Islam hanya satu Tuhannya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada banyak. Hanya satu, yaitu Allah. Yang ketiga, agama kebenaran. Kenapa kok dibilang agama kebenaran? Karena Islam tidak pernah memuat tentang kedustaan, tapi selalu kebenaran. Yang keempat, agama yang universal. Kenapa sih kok dibilang agama yang universal? Karena agama Islam ini memandang seluruh nilai-nilai luhur. Jadi tidak hanya seperti ini apa harus disiplin kayak gitu, enggak. Semuanya dari hal yang terbesar sampai hal terkecil itu diatur. Kemudian menghargai pluralitas umat beragama. Pluralitas berarti kan dia toleran kan. Kemudian inklusivitas, menganggap semuanya itu sudah menjadi satu. Moderat, selalu diperbarui, tetapi tidak menyeleweng dari ajaran Al-Quran dan Ahadis. Kemudian toleran pada perbedaan. Jadi tidak Islam itu tidak mengajarkan untuk menghina yang agamanya Kristen, Konghucu, dan lain-lain, tetapi tetap menghargai perbedaan. Karena Rasulullah seperti di Madinah waktu itu meskipun di sana banyak orang yang berbeda agama, beliau tidak menghina, tetapi menghargai. Kemudian yang keenam, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, kenapa kok dibilang petunjuk? Karena memang agama Islam adalah agama yang penuh dengan petunjuk, yang penuh dengan kebenaran. Setiap kesusahan kita yang ada di dunia ini, baik ketika kita resah dan lain-lain, itu sudah diatur. Semuanya ada petunjuknya. Kemudian yang ketujuh, agama yang syamil mutakamil atau integral menyeluruh dan sempurna. Maksudnya itu menyatu, udah nyatu, jadinya udah menyeluruh dan itu sudah agama yang sempurna. Karena apa? Coba aja mana ada agama yang mengatur mulai dari aspek terkecil dalam kehidupan sampai aspek yang terbesar. Kemudian agama yang seimbang. Kenapa kok dibilang agama yang seimbang? Karena Islam tidak mengajarkan untuk hanya pada satu saja, tetapi harus seimbang seperti ilmu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Semuanya sama-sama berjalan, tidak boleh hanya agama saja, tidak boleh hanya ilmu pengetahuan saja. Kemudian konsepnya jelas, konsepnya sudah jelas seperti yang sudah saya jelaskan pada kegiatan belajar satu, bahwa konsepnya ya memang harus ada manusianya, harus ada hambaannya, harus ada Tuhannya, dan percaya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Esa, kemudian berserah diri, dan lain-lain, sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang ke-10 adalah menjunjung tinggi kemerdekaan. Karena Islam ini sudah jelas sangat menjunjung kedamaian, bukan permusuhan. Jadi sangat menjunjung kemerdekaan, tidak ada penindasan. Karena Islam itu damai. Next. Ya, sudah selesai dari penjelasan saya dan teman saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena memang kita masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama menuntut ilmu. Jika ada sesuatu yang salah, mohon dimaafkan ya. Syukran kasiron, jazakillah, syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.